Assalamualaikum, apa kabar anandaku yang soleh dan soleha? Semangat pagi. Materi kita hari ini yang pertama, pengertian dan fungsi sistem pencernaan pada hewan, sistem pencernaan pada manusia, proses pencernaan makanan pada manusia. Pengertian dan fungsi sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses perubahan atau pemecahan zat makanan dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh hewan atau manusia dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi atau diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan pada serangga. Serangga memiliki beberapa organ pencernaan seperti tembolok, empedal, lambung, usus, dan anus. Pertama, makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Lalu, makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam tembolok yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Selanjutnya, makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan masuk ke dalam lambung untuk dicerna oleh enzim lalu masuk ke usus untuk diserap. Terakhir, sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Sistem pencernaan pada rumenansia. Rumenansia atau hewan pembawa biak adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah atau 2 kali. Rumenansia memiliki organ pencernaan terdiri dari pertama adalah perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, dan perut masam atau obamasum. Berikut kita akan membahas bagaimana makanan bisa dicerna sampai selesai diserap. Pertama, makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Selanjutnya, makanan yang dikunyah masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara di dalam rumen. Ini adalah tahap pertama. Selanjutnya, tahap kedua, saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah kembali. Selanjutnya, makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau pengurahan oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Berikutnya, makanan kemudian masuk ke dalam omasum atau perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam obamasum atau perut masak untuk kembali dicerna. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Sistem pencernaan pada ikan. Ikan memiliki organ pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Makanan masuk melalui mulut, kemudian akan disalurkan ke dalam lambung melalui kerongkongan. Di dalam lambung terjadi pencernaan enzim yang berguna untuk menguraikan makanan. Kemudian, makanan akan diserap oleh usus halus dan sisa-sisa makanan akan dibuang melalui anus. Sistem pencernaan pada reptilia atau katak. Reptilia atau katak memiliki organ pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka atau tempat pembuangan sisa pencernaan. Berikut cara pencernaan makanan pada katak atau reptilia. Pertama, makanan masuk melalui mulut. Kedua, makanan akan masuk ke lambung melalui kerongkongan, dan makanan yang setelah dicerna di dalam lambung akan diserap oleh usus halus. Dan yang terakhir, sisa-sisa makanan akan dibuang melalui kloaka. Sistem pencernaan pada mamalia. Di sini contohnya adalah kucing. Kucing memiliki organ pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Cara pencernaannya yaitu makanan dikunyah melalui mulut, kemudian masuk ke dalam lambung untuk dicerna melalui eksofagus atau kerongkongan. Setelah dicerna, makanan akan diserap oleh usus halus, kemudian air pada sisa-sisa makanan akan diserap oleh usus besar, kemudian sisa-sisa makanan akan dibuang melalui anus. 3. Sistem pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Yang pertama, mulut atau tempat makanan dihancurkan. Kedua, kerongkongan atau saluran penghubung mulut dan lambung. Yang ketiga, lambung atau tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Yang keempat, usus halus yaitu tempat penyerapan sari-sari makanan.
Yang kelima, usus besar, yaitu tempat penyerapan air, sisa penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Yang terakhir, anus, yaitu saluran pembuangan sisa pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia. Ayo ingat kembali urutan proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia di samping. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Bagaimana? Apakah Ananda sudah memahami materi hari ini? Kalau belum, silakan kembali ke awal video. Kalau sudah, ayo kita kerjakan tugas.